warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, tete-tete sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu mah selalu ceria ya. Meskipun cicilan masih 15 tahun. Enggak sayang, soalnya ini awal bulan, jadi wajah-wajahnya pada ceria semuanya. Lagian yang bayar cicilan si bapak. Alhamdulillah, semoga sehat, bahagia, berkah hari ini insya Allah ya ibu-ibu ya. Amin insya Allah. Baik, terima kasih Pak Denis dan Teh Yuda. Jadi hari ini Pak Denis dan Teh Yuda kita akan membahas tema terkait miracle of hijrah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pak Denis khususnya itu memiliki kisah perjalanan hijrah yang sangat menginspirasi kita bersama dari masa lalu sampai dengan saat ini. Pak Denis menjadi yang sangat luar biasa untuk saat ini. Nah, sebelum kita jauh Pak Denis terkait hijrah ini, mohon diizinkan untuk menjelaskan makna hijrah itu seperti apa dan sebetulnya kapan sih waktu yang tepat kita untuk berhijrah? Silakan Pak Denis. Tadi yang refleksi dulu. Oh siap, boleh. Nah, ibu. Tenang ibu. Sama sponsor. Narto Sunda tuh. Sambil dibuka ya, izin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala puji kepada Allah. Senang sekali Allah izinkan bertemu, berkumpul dengan hamba Allah yang soleha semuanya ini insyaallah. Berkumpul di tempat yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga Allah tidak izinkan kita tidak hanya kumpul di sini, tapi juga kelak di surganya insyaallah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita istiqomah meniti sunnahnya. Bismillah, tadi pertanyaannya terkait hijrah. Saya udah yakin kalian tahu hijrah baik secara makna lugawi maupun ma'nawinya. Yang secara bahasa berarti berpindah tempat dia ya. Tapi ternyata hijrah tidak hanya tempat atau fisiknya yang pindah, tapi juga bisa jadi berpindah dari perbuatan yang Allah tadinya tidak suka menuju yang Allah suka. Tapi yang kalau saya memaknai hijrah ini adalah sesuatu yang ujung-ujungnya pasti kita lakukan. Karena begini ya, suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita tuh butuh Allah. Maka ujung-ujungnya pasti mendatangi Allah, nyari Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu sama Allah. Karena kebanyakan kalau sukarela lolos lagi. Maka apa iya harus diseret dulu? Dengan punten, ada yang bangkrut dulu, ketipu dulu, kelilit pinjol dulu, rungkat gara-gara judi online dulu, ya apapun itu. Meskipun maha baiknya Allah, meskipun akhirnya nyari Allahnya gara-gara itu semua, ya Allah ma'atulah, gak kayak manusia. 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu kesalahan. Ibu mungkin pernah dengar familiar mungkin ada mungkin pasangannya pernah berkata, mama tuh gak pernah ngertiin papa. Kelihatan yang menjiwai yang mana ya. Seolah ibu teh zoli melulu gitu ke si papa kan.
Ya. Tapi kalau ke Allah kan kebalik, 1000 kesalahan kita ada satu aja yang Allah ridho. Allah punya kuasa untuk bolak-balik itu semuanya. Saya jawabnya pakai fakta aja. Sahabat Nabi kan mulia semua, betul? Sampai kalau ada hadis, ada nama hadisnya namanya hadis mursal. Apa hadis mursal itu? Rawinya dari perawi paling bawah terputus di sahabat, sahabatnya nggak tahu siapa. Dari tabiin langsung ke Rasul, sedangkan tabiin kan nggak ketemu Rasul. Nah, tapi sahabatnya ini nggak tahu siapa. Oh, ini disebutnya hadis mursal. Bisa dijadikan dalil tidak? Bisa, karena ulama sepakat semua sahabat itu adil. Ya, mulia semua kan berarti sahabat. Nah, sahabat dari golongan tua itu paling yang kita kenal sedikit. Paling cuma Abu Sufyan. Sisanya yang tua-tua Abu Jahal, Walid bin Mughirah, mohon maaf ya, mati kafir. Ya. Tapi jangan salah, lihat anak-anak. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah. Ya, sahabat Nabi. Kita tetap dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu setiap namanya disebut. Siapa anaknya Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy? Walid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Nabi perang, cuma satu sepanjang sejarah, Khalid. Tapi setelah masuk Islam, jadi orang hebat. Sehingga lihat ya, mau kayak gimana masa lalu kita loh. Tapi kalau segera dari Allahnya, Allah yang sediakan masa depan yang indah. Ya. Karena Allah yang urus. Mau dulunya Raja Perampok, Jundub bin Junada, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi mulia, atau siapapun itu. Tapi untuk yang sepuh-sepuhnya, itu dia ya. Maka yuk sesegera mungkin. Meskipun kalau ada yang nanya, kok 60 tahun maksiat, tobat sehari sebelum mati, diampuni gak sih? Diampuni tidak? Ampuni, asal tobatnya tobat. Cuman kan siapa yang janjiin kita ada waktu sampai 60 tahun lagi. Jadi suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, pasti kita harus nyari Allah. Hijrah ya, bismillah. Gitu. Itu luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi pada intinya kita itu pada akhirnya akan hijrah ya Bapak. Iya. Pada akhirnya kita semua akan hijrah. Nah, termasuk saat ini ada fenomena di mana hijrah itu sedang menjadi tren mungkin ya dari semua kalangan masyarakat, termasuk para artis juga banyak yang berhijrah juga. Nah, terhadap fenomena ini memang menurut kalian itu ada kondisi atau penyebabnya apa sih sehingga saat itu ada fenomena terkait artis yang ikutan hijrah, masyarakat juga sangat senang juga berhijrah, seperti itu. Kalau updatean info yang paling update. Oke, gimana saya? Silakan fenomena artis hijrah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih sayangku, Masya Allah. Saya di sini hanya pelengkap saja Bu, pelengkap kesempurnaan agamanya. Gak bercanda ya Bu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu momen yang paling Yunda dan suami syukuri dalam hidup ini tidak kita pungkiri adalah momen terdahsyat, yaitu momen di mana Allah memberikan kita hidayah. Betul ya Bu ya? Kita dapat mobil, kita dapat rumah, mungkin senangnya itu seneng, tapi mungkin hanya bertahan paling lama sebulan. Betul nggak Bu? Atau misal kita dibeliin suami kita HP baru, harganya Masya Allah, mungkin senangnya bertahan paling lama 3 bulan, setelah itu HP dibiarin saja, seperti itu. Betul ya Bu ya? Tapi kalau kita berbicara tentang momen hijrah, ini adalah momen yang sakral dalam hidup kita, momen di mana pertama kali mungkin kita meneteskan air mata taubat, dan itu mungkin rasanya
sangat berbeda seperti yang sekarang. Contoh, pertama kali kita hijrah, lalu kita sholat bangun malam dengan rasa saat kita tahajud saat ini beda atau sama, Bu? Beda. Kayaknya dulu itu nikmat banget, betul nggak? Awal-awal kita hijrah. Jadi kalau kita memandang tentang hijrah, siapapun itu, artis hijrah, selebgram hijrah, tugas kita ngapain, Bu? Bersyukur. Sebagaimana bersyukurnya Rasulullah Muhammad SAW mendengar hijrahnya Umar bin Khattab. Hijrah ini mengubah perangai kita yang dulunya mungkin keras menjadi lembut. Umar yang dulunya itu berperangai keras ketika memeluk Islam, ketika masuk Islam, menjadikan dia sebagai khalifah yang dicintai masyarakatnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, kalaulah aku wafat, yang paling tepat menggantikanku ialah Umar bin Khattab. Jadi kalau memandang tentang hijrah ini adalah suatu proses di mana kita tidak hanya hijrah cover ya Ustadz ya. Jadi nggak cuman bagus kita harus hijrah cover. Kenapa? Karena Islam itu syiar, betul nggak ibu-ibu? Islam itu adalah agama yang syiar, ya. Kita kadang-kadang menunjukkan identitas kita dengan cover yang kita pakai, betul ya Bu ya? Kalau misalnya contoh sederhana, kita pergi ke luar negeri, kita nggak pakai kerudung, orang nggak bisa bedain kita muslim atau tidak, betul? Ketika kita ke luar negeri, kita pakai kerudung yang menjulur menutupi hingga ke dada, kemudian kita memakai gamis yang menjuntai, dan kita menjaga akhlak kita sebagai seorang muslimah, itulah yang membedakan muslimah atau bukan, betul nggak ibu-ibu? Ya. Jadi cover ini penting karena sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita berbicara tentang artis hijrah, dia mengubah covernya, kita layak untuk mengucapkan alhamdulillah. Bu, rugi orang yang hijrah, kita yang kotor hati. Jangan sampai karena baru pulang dari penjara aja tuh, baru keluar dari penjara makanya dia hijrah. Rugi, Bu. Orang lain tobat, dia makin dicintai Allah, dia dapat pahala karena dia hijrah. Kita yang sudah hijrah dapat dosa karena gagal jaga hati. Makanya kalau berbicara tentang hijrah ini setiap waktu, setiap detik kita hijrah, Bu. Karena kalau misalnya kita bahas secara makna, hijrah ini kan berpindah ya Bu ya. Berpindah dari diri kita yang dulunya kurang baik menjadi diri kita yang lebih baik. Dan siapa yang menjamin kita sudah baik hari ini, betul ya Bu ya? Apa yang membuat kita ngaji hari ini di sini, duduk berkumpul di sini? Ada yang tahu jawabannya? Apakah karena kita sudah baik? Belum. Kita duduk di sini karena kepengen menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Berarti perkumpulan ini gak bisa diadakan sehari 2 kali toh. Harus berkesinambungan, harus konsisten. Karena kita kepengen hijrah setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui hijrah ini artinya berpindah. Berpindah dari diri kita dulu ibu-ibu yang suka marah-marah, berarti hijrahnya sekarang sabar, ya Bu ya? Kalau ibu-ibu yang dulu emosian, kalau melihat suami belum ngomong juga udah emosian, berarti sekarang senyum, kan gitu. Itu kan bagian daripada hijrah. Makanya hijrah itu bukan cuman casing, bukan cuman cover, walaupun itu penting. Ketika kita sudah hijrah dari segi cover, ya pakaian, semuanya ada di dalam. Kalau misalnya sebagai seorang muslimah ya, kita juga sudah harus memperhatikan sebenarnya cover seperti apa yang Allah inginkan bagi setiap muslimah biasanya. Jadi kadang suami saya itu mikirnya gini, sekarang tuh banyak banget jenis kerudung ya Bu ya, gitu. Karena kan laki-laki itu jarang update ya. Banyak banget ada namanya kerudung sakratul maut ya. Yang dia aja sesak sendiri kalau pakai pentulnya, kadang sampai dia lupa tadi naruh di pentulnya di sebelah sini, di sebelah sini. Kadang kalau mau buka juga dia sampai kecekek sendiri kan gitu, kerudung sakaratul maut. Ada juga yang namanya kerudung cekek leher, yang dia juga tersiksa sendiri karena terlalu keras ngikat dari belakang. Yaitu suami kita kadang mengamati demikian. Nah, suami kita pasti bakalan nanya, jadi sebenarnya
Harus seperti apa sih cover yang Allah inginkan atas diri muslimah? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, coba kita lihat, dan pasti ibu-ibu udah pada hafal dan khatam Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Nah, kalau Quran surat An-Nur ayat 31 ini Yunda masih ingat banget awal-awal Yunda hijrah. Quran surat An-Nur ayat 31 coba dibuka. Dan julurkanlah kerudungmu hingga menutupi dada. Karena awal-awal Yunda hijrah itu masih jadi anak kuliahan, Bu. Kebayang anak kuliahan, egonya masih sangat tinggi. Tren fashion pada saat itu masih sangat tren itu kerudung cekek leher, dimana sibat sini ikat belakang kan gitu, ya. Tapi ketika mendengar ayat itu, oh ternyata untuk hijrah cover pun ada standarisasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita ini adalah hamba dan kita punya pemilih. Ibarat dalam hidup kita punya SOP. Sebagai karyawan saja, seorang karyawan yang tidak taat SOP, maka dia bukan bagian dari perusahaan tersebut. Betul ya Bu ya? Sepakat ya nih Bu? Ya. Seorang istri yang gak taat SOP yang diberikan Allah terhadap kewajiban dia sebagai seorang istri, maka dia bukan istri yang soleha, kan seperti itu. Nah, begitupun kita ketika menjadi seorang hamba, kita itu punya SOP dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hijrah cover. Terutama tadi tentang kerudung nih, ya. Ibu-ibu coba dilihat lagi kerudungnya, apakah sudah menjulur, mengikuti, menutup dada. Karena itu SOP-nya. Dan kita sebagai hamba Allah harus taat SOP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah sudah menjulur kerudung kita, ternyata Bu Ibu sekalian, itu dilanjutin lagi di Quran surat Al-Ahzab ayat 59-nya, ya. Nah, kita sebagai wanita mukminah itu diminta berpakaian itu jalabibihinna atau dikatakan jilbab. Ini yang masih menjadi perdebatan ataupun perselisihan di kalangan para muslimah. Ada yang bilang ini jilbab, betul nggak Bu? Masih ada yang bilang ini jilbab. Padahal jilbab itu jalabibihinna. Artinya apa? Pakaian seperti terowongan yang tidak berjahit dan tidak berpotongan. Atau kalau kita simpulkan dari segi bahasa, itu disebut gamis atau abaya, Bu. Gamis seperti yang Yunda pakai ini, ya. Dia menjulur dari atas hingga ke bawah dan tidak berpotongan. Kalau awal-awal Yunda hijrah itu cukup sulit menerima, tapi kan Yunda kan pakaiannya dulu pakai rok, terus pakai kemeja, Bu, terus pakai kerudung cekek leher gitu kan. Cukup sulit menerima, tapi itulah hijrah. Kita berproses untuk taat SOP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Standarisasi SOP dari Allah itu apa sih Teh Yunda? Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Nah, Allah juga menjamin bahwasannya siapakah muslimah yang paling bahagia hidup di muka bumi ini? Kata Allah, bahwasannya orang yang paling bahagia, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah ingin ini orang jadi orang baik, yufaqihu fiddin. Dia diberikan keinginan untuk belajar ilmu agama. Kita nggak pernah tahu SOP yang Allah inginkan seperti apa kalau kita nggak mau belajar, toh, betul nggak? Ya. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Apalagi seorang wanita, dia akan melahirkan anak-anaknya, dia harus hijrah, dia harus berdaya, dia harus belajar setiap hari. Karena dia yang akan mendidik anak-anaknya kelak menjadi salihah. Jadi selain hijrah cover punya SOP, nanti naik tingkatannya itu lagi Ustaz. Jadi kalau ada artis hijrah, kita ucapkan Alhamdulillah. Kita support dia, kita dekati dia, kita rangkul dia agar dia memiliki circle, lingkungan yang kondusif, sehingga tidak hanya hijrah cover, tapi mulai naik level menjadi hijrah pikiran, arah berpikirnya itu menjadi yang lurus, benar, sesuai dengan SOP Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah nanti hijrah pikiran, apalagi hijrahnya Teh Yunda, hijrah hati. Makanya kalau di DT, karena kita dari DT juga, itu ada istilahnya namanya manajemen kolbu. Karena kalau tidak belajar tentang
tentang manajemen kolbu, banyak orang hijrah tapi mulutnya nyinyir. Banyak orang hijrah tapi merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah makanya ada urutannya tuh. Hijrah cover sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas diri kita. Hijrah pikiran agar kita semangat mengkaji Islam secara menyeluruh, agar kita tahu mana sih yang Allah inginkan atas diri kita, mana yang tidak Allah inginkan atas diri kita. Ketika kita sudah pelan-pelan dari ulat ke pom-pom menjadi kupu-kupu yang indah ketika kita hijrah, inilah tugasnya kita menjaga hati. Itulah yang disebut dengan hijrah hati, dan itu bertahap, berproses. Ini rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat qobliyah subuh ya, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tahu hadis itu? Tapi seumur hidup gak pernah salat qobliyah subuh, jadi naon? Ibarat ada keledai ngangkut kitabnya manfaat, dan keledai gak bisa baca. Betul? Sedangkan kita kan bukan keledai, maka jangan sampai ilmu yang udah tahu gak diamali. Dan kita bukan keledai. Jadi pulang dari sini, siapa yang paling sukses? Yang diamalin aja tambah dekat sama Allah ya. Maka itulah dia yang paling penting ya. Setiap dapat sesuatu, amalin, jadi kebaikan, jadi tambah dekat sama Allah, minta tolong sama Allahnya, udah bismillah, nanti Allah pertemukan. Dan saya juga akhirnya berdoa dipertemukan dengan Teh Yunda. Ibu dipertemukan jenal Bu. Kan gitu dulu. Berarti kesimpulannya hijrah dan istiqomah itu baru bisa kita nikmati. Hijrah dapat kita nikmati, bahagia gitu hijrah. Istiqomah dapat kita nikmati, bahagia gitu ya. Bisa sholat duha terus, bisa baca Quran terus. Ternyata itu butuh ilmu. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita ngaji secara berkesinambungan ibu-ibu. Ibarat kalau misalnya nih, ngaji boleh di mana aja ya Ustadz ya. Ngaji boleh di mana aja. Awal-awal Yunda hijrah juga ngaji di mana aja. Tapi memang ngaji yang paling baik itu adalah ngaji yang runut. Dari mulai awal kita membahas mungkin tentang Allah, tentang akidah yang benar itu seperti apa. Kemudian nanti masuk kepada peraturan hidup di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa. Tolok ukur halal dan haram di dalam Islam itu seperti apa. Akhirnya hijrah kita itu menjadi hijrah yang runut. Akhirnya ketika orang sudah hijrahnya runut, dia akan menjadi seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Itu nanti coba dibuka Quran surat Ibrahim itu. Ya, Quran surat Ibrahim ayat 11-nya dari ayat 11 itu nanti bisa dibuka dari ayat 11 terus nanti ayat 28-nya juga bisa dilihat. Dan di situ dikatakan bahwasannya orang-orang yang beriman itu layaknya seperti pohon, ibu-ibu sekalian. Pohon yang baik itu yang seperti apa? Pohon yang baik itu ya, dia yang memiliki akar yang kuat menjulang ke bawah. Artinya apa? Akidahnya itu kuat. Keyakinannya kepada Allah kuat, dia tahu siapa Allah. Makanya ilmu yang paling urgent sekali untuk kita pahami di awal hijrah itu adalah siapa Allah, dan apa yang dia kehendaki atas diri kita sebagai hambanya. Makanya hijrah butuh ilmu. Nah ilmu gak bisa kita milikin cuman ngambil dari Google, gak bisa kita dapetin cuman ngambil dari status orang, gak bisa. Kita butuh lingkungan, kita butuh guru, kita butuh circle yang support. Awal-awal Yunda hijrah, Koko juga. Awal-awal Koko hijrah pulang dari Thailand, meninggalkan dunia yang seperti itu, pulang ke Indo, itu bertemu dengan guru. Hijrah gak bisa sendirian. Karena kalau kita baca kitab sendirian, bisa jadi guru kita adalah syaitan. Na'udzubillah. Jadi ketemu guru, pengennya mendalami apa? Kalau kepengen mendalami Quran, cari guru yang ahli Quran. Karena kalau kepengen jadi chef, ya belajarnya misalnya sama chef juga. Jangan sama pemain sepak bola, kagak nyambung ya Bu ya. Jadi kalau kepengen mendalami Quran, cari guru tafsir ya. Kalau kepengen mendalami fikih, cari guru fikihnya. Tapi fondasinya dulu tadi, akarnya kuat,
cabangnya menjulang tinggi ke atas, dan pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Nanti ending daripada hijrah kita itu adalah perasaan khauf dan roja, ya, takut dan harap hanya kepada Allah. Nggak ada lagi rasa takut, nggak punya harta, itu udah nggak ada lagi. Karena ketakutan kita cuma satu, Allah suka atau nggak sama kita. Dan roja kita, harapan kita bukan lagi soal hanya dunia. Harapan kita mudah-mudahan sudah seperti harapan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Harapan mereka adalah bertemu Allah. Harapan mereka adalah semoga Allah ridho dengan kesabaranku, kehilangan anggota tubuhku, anggota keluargaku. Sudah sampai sana. Dan itu berproses sekali lagi. Ya, pohon yang baik tadi, akarnya kuat menghujam ke bawah, cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Dan untuk menjadi orang yang seperti itu, kita kudu ngaji, Bu. Ngaji butuh guru. Makanya kalau ada di sini yang memfasilitasi ibu-ibu, teteh-teteh untuk bisa bertemu guru, minimal, kalau kata guru kami itu minimal ngaji, minimal loh ya Bu ya, minimal banget. Seminggu sekali itu minimal. Kalau lebih banyak dari itu boleh nggak Yuda? Boleh. Silakan ikut kajian tablik beberapa kali dalam minggu, tapi usahakan ada lingkaran takwa yang lebih kecil. Kalau dulu Yuda ikut namanya halakoh atau likoan, ya, yang isinya itu mungkin cuma 5 orang, 8 orang, 10 orang, mungkin paling banyak 15 orang. Tapi kita mengkaji Islam benar-benar dari dasar. Itu lebih menguatkan. Kebayang kalau waktu Yuda hijrah Ustadz, itu tidak bertemu dengan guru yang benar, yang sampai mengatakan waktu Yuda males, hari ini datang ngaji, hari ini datang halakoh, besoknya nggak datang. Hari ini datang, besoknya nggak datang. Pertamanya masih disayang-sayang Bu, datang ke kosan Yuda bawa es krim, bawa cemilan, adek, ayo datang lagi, karena udah disayang-sayang, kita datang lagi. Besoknya seperti itu lagi. Besoknya nggak datang lagi. Akhirnya pada pertemuan keberapa kali dari guru Yuda bilang seperti ini, Dek, kami nggak bisa terus-terusan seperti ini. Bukan Islam yang butuh kamu yang butuh Islam. Bukan Allah yang butuh kamu. Tanpa kamu juga Islam akan tetap berjaya. Tanpa kamu Allah tetap eksis. Tapi kamu yang butuh Allah. Maklum itu Bu. Kalimat itulah yang Yuda ingat dari guru-guru halakoh Yuda, ustaz-ustazah. Jadi kalau udah ingat itu, oh saya yang butuh Allah, makanya saya datang ngaji. Oh saya yang butuh tahu untuk syariat Islam itu seperti apa, makanya saya yang datang ngaji. Sampai detik ini. Makanya mudah-mudahan sekalian, untuk bisa menikmati rasanya hijrah, rasanya istiqomah, kita butuh ilmu, dan ilmu bisa didapatkan dengan hadir di kajian bersama seorang guru, insya Allah. Semoga ini memotivasi kita semua. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menuntut ilmu. Masya Allah, terima kasih kepada Denis dan Teh Yuda. Jadi Ibu sekalian, untuk kita bisa istiqomah datang ke taklim ini, karena kita butuh ilmu, butuh guru, butuh support system seperti perkumpulan saat ini ya. Jadi kedepannya kita istiqomah. Dan tadi ada, kalau saya boleh jadikan quote dari Koh Denis tadi bagus. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus hijrah? Karena saking sayangnya Allah sama kita, tidak memanggil kita untuk meninggal sebelum kita bertobat. Masya Allah, terima kasih Pak Denis, itu bagus banget. Baik, sebelum ke selanjutnya nih dari pertanyaan dari saya, seperti yang tadi disampaikan bahwa akan ada sesi tanya jawab dari peserta. Silakan yang ingin bertanya boleh acungkan tangan, dan mohon panitia untuk menunjuk dari sebelah sana satu orang. Mic-nya boleh? Silakan. Yang paling ujung kanan dulu deh. Yang pertama angkat tangan tadi. Silakan. Atau di WA aja Bu. Silakan bertanya, nanti Ibu disebutkan dulu namanya, dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori dari BKR. Pertanyaan saya, tadi seperti yang Teh Yuda bilang di surat Ibrahim, orang beriman itu kan seperti pohon yang nantinya endingnya akan menghasilkan buah yang baik ya. Nah, saya juga termasuk yang hijrah, tadinya mungkin dari penyanyi rock segala macam.
Nah, lingkungan itu masih. Dulu saya hijrah tuh karena surat An-Nisa yang ayat 50, maaf kalau ini kalau nggak salah ya, dibilang orang kafir itu bukan yang mungkin mualaf gitu, tapi sebenar-benarnya kafir adalah dia yang orang Islam tapi tidak mengikuti syariat Allah gitu ya. Kalau nggak salah dari Quran An-Nisa itu, saya langsung nangis, langsung hijrah. Nah tapi di lingkungan saya mungkin belum bisa terima karena tadinya mungkin saya orang yang ceria, aktif, atau bisa dibilang barbar. Jadi masih banyak omongan kayak, ya percuma lah kamu pakaian udah kayak gitu tapi sifatnya masih kayak gitu. Nah pertanyaannya, antara karakter dan akhlak itu perbedaannya apa? Karena kita punya karakter yang nggak bisa dong langsung lembah lembut ngomongnya. Terus nggak bisa kita juga langsung berubah 100% yang tadinya ceria jadi diem malam, kan itu susah ya kan? Susah ya teh. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa jadi pohon yang baik buat orang lain gitu, sedangkan kita punya karakter yang tidak bukan yang lemah lembut gitu. Itu aja teh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh atas pertanyaannya, Masya Allah bagus banget. Jadi sejujurnya pertanyaan ini tuh pertanyaan pertama yang Yunda sampaikan kepada Musyrifah Yunda dulu Teh. Jadi karena Yunda juga karakternya bukan yang lemah lembut, gemulai gitu ya, dan aktif. Ketika kita sudah hijrah kadang-kadang kan, Dek, yuk jangan pecicilan kan gitu ya. Guru kita ngingetin dari itu bagus sebenarnya. Nah ini Yunda pengen koreksi sedikit tadi Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Jadi orang mukmin itu seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu akarnya kuat, ya akidahnya sudah benar, ya kemudian cabangnya itu amal. Misal seperti rukun Islamnya dia jaga, dia sholat, ya dia dia bayar zakat dan lain sebagainya, haji bagi yang mampu, dia melaksanakan syariat, dia beramal. Endingnya adalah rasa takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya Teh Yuda dengan sifat bawaan atau mungkin karakter yang dimana saya ini nggak bisa lemah lembut kayak perempuan yang sudah hijrah lainnya gitu. Kita tidak perlu mengubah jati diri kita, itu dulu poinnya. Itu yang disampaikan oleh Musyrifah Yunda ketika Yunda hijrah. Islam itu tidak mengubah apa yang sudah memang menjadi kekuatan dalam dirimu, karena ternyata Yunda merasakan justru apa yang kita rasa ini, oh saya kok nggak bisa kalem ya, ternyata di situ kelebihan kita. Benar ya, bisa contoh gini, Yunda itu kan orangnya aktif ya Teh ya. Kalau kebayang Yunda dulu diam ya sampai sekarang mungkin kita nggak bertemu kan gitu. Ternyata di balik sesuatu yang kita rasa itu adalah kekurangan, ternyata itu adalah kelebihan, dan itu jangan dihilangkan selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jadi itulah gunanya kita ngaji, supaya kita tahu apakah karakter kita, sifat asli bawaan kita itu melanggar syariat atau tidak. Contoh, kalau sifat bawaan kita pemarah, bertentangan tidak dengan syariat? Bertentangan, maka itu wajib untuk kita perbaiki. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan ubah keadaan kita nih, sifat kita, karakter kita sebelum diri kita sendiri yang mau merubahnya. Kalau kita sudah tahu marah itu gak baik, karakter pemarah itu tidak baik, orang gak akan senang sama saya kalau saya marah-marah terus, maka itulah yang kita perbaiki, karena hal itu bertentangan dengan syariat. Lanjut, kalau karakter aktif bertentangan gak sama syariat? Lihat dulu aktifnya apa nih, aktif ngecekin suami orang ya bertentangan Bu, nanti jadi pelapor ya. Aktif ya, dia aktifnya ngechatin suami orang, ngechatin kodenis, nah itu bertentangan sama syariat Bu. Kenapa contohnya masih kodenis gitu ya. Nah tapi kalau aktifnya dia sangat bersemangat sekali
ikut kegiatan ini, ikut membantu komunitas ini, terusin aja. Ada yang bilang, pecicilan banget sih. Pecicilan di jalan dakwah dan untuk membantu perputaran roda dakwah bagus. Jadi kita lihat karakter bawaan, sifat asli bawaan kita, apakah itu berseberangan dengan syariat? Kalau tidak berseberangan, bisa jadi itulah kelebihan kita. Dan rawat, ya, dan rawat saja. Tapi kalau misalnya kayak tadi karakter pemarah, pembangkang, nggak bisa diatur, atau apa misalnya teh karakternya teh? Karakter bawaannya apa misalnya teh? Barbar, banyak omong. Ya kalau tetehnya banyak omong berarti bikin podcast teh. Karena misal senang ngomong. Ini Yunda dan Koko ini termasuk makhluk yang senang berbicara, senang ngomong. Berarti ya ngomong yang baik-baik agar tidak berseberangan dengan syariat. Kita senang barbar pengen ini. Berarti dengan kebarbaran kita, dengan senangnya ngobrol kita harus lebih banyak ngobrolin yang manfaat. Harus lebih banyak ngobrolin yang benar. Harus lebih banyak menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain nggak berani, tapi itu adalah kebenaran. Mungkin di situ adalah ranahnya kita. Jadi dakwah ini adalah kumpulan elemen yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Kodeni selalu bilang, kita semua ini nggak bisa semuanya jadi orang kaya atau agnia, ya. Nanti yang dakwah siapa? Betul nggak, Bu? Ya. Ada yang dakwah bagi yang Allah anugerahkan ilmu, dakwah seorang ulama. Harus ada juga agnianya yang nanti bantu bangun pesantrennya. Nggak bisa semuanya jadi agnia, nggak bisa semuanya jadi ulama. Harus ada ulil amrinya, harus ada yang mau jadi pemimpin. Saya nggak mau jadi pemimpin, Yunda. Kalau semuanya nggak ada yang mau jadi pemimpin, pengennya semua jadi orang kaya, itu juga elemen dalam kehidupan ini tidak terpenuhi. Makanya apapun profesimu, maka kita satukan tujuan hidup kita sama-sama untuk meraih ridha Allah dan untuk mendukung perjuangan dakwah Islam. Jadi tidak perlu dihilangkan selama itu teteh tidak melanggar atau berseberangan dengan syariat. Insya Allah. Mudah-mudahan kejawab ya teh ya. Insya Allah. Insya Allah. Tambahin ya. Bismillah ya. Makanya nanti ada bedanya adab sama akhlak. Gimana bedanya? Adab itu dapatnya dari belajar. Ada kitabnya ya, kitab adab ya. Enggak cuma di keislaman, bahkan ada buku di Eropa, buku adab tata cara makan ya. Nanti sendoknya dipegangnya belah mana, garpunya belah mana ya, serbetnya di belah mana ya, dan seperti itu. Kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Contoh kayak Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, pas sebelum pergantian juz 21 itu di kanan bawah ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu fungsi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya baik dan benar, dia gak akan mau berbuat keji dan munkar. Ya, cepetan ya. Surat 29 ayat 45. Saya bisa baca pikiran dukun aja. Bukan ya. 29 surat 29 ayat 45 ya. Jadi kalau diibaratinnya pengen kayak pohon kayak tadi ya, maka akhlak itu di mana? Akhlak itu yang saya tahu itu beribarat buahnya tadi. Apa akar dan batangnya? Akarnya adalah iman yang benar-benar yakin sama Allah ya. Dan kalau udah bicara tauhid, iman kayak gini gak cukup sekedar bicara oh Tuhan satu ya, Allah doang. Enggak cukup. Itu masuk meyakini gak akan terjadi suatu apapun tanpa seizin Allah. Rezeki pasti akan diberi sama Allah. Dilarang mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim kita terima semua, dilarang mati ya. Dan dia gak akan, contoh ya, gak akan berkata lagi jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Jangan foto gimana mati ya. Yang gak ikut-ikutan di rumahnya mati ya. Seperti itu. Maka setelah iman makin benar, yakin, bertauhid, maka batangnya apa? Syariat. Akan rela tingkah laku dan kesehariannya ikut sama aturan Allah. Karena kalau tak ada keyakinan bahwa yang Allah suruh itu baik, ngapain dia jalanin syariat? Tadi kan belum yakin ya.
enggak, enakan sekarang duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil, tapi harus dengan cicilan berbunga, ya. Maka ya itu dia, kalau belum yakin syariat. Nah nanti syariat nyambungnya soalnya sama keberkahan misalnya, ya. Karena kalau udah bicara keberkahan bisa jadi duitnya tambah banyak, tapi ya udah ada aja pasti yang nggak enaknya. Ya. Nanti iman benar, syariat dijaga, buahnya akhlak. Apakah Rasul berakhlak baik karena ikut seminar Mario Teguh? Ya, tapi karena beliau yang paling beriman, bahkan beliau nggak cuma jalanin syariat, beliau yang jadi syariat. Ya, maka wajar kalau akhlaknya paling mulia. Karena kalau sekedar bicara, oh di luar sana ada loh, nggak Islam sedekahnya lebih banyak, bicaranya lebih santun. Oke, I'm fine, bicara, ya. Ya Allah, ya. Misalkan, ya. Tapi dari negara yang termasuk misalkan tertib Jepang gitu ya, yang di sana bahkan sangat tepat waktu. Kalau di kita ada kartu flash isinya duit, di sana ada kartu isinya waktu. Buat naik kereta, saking on time-nya, kota A atau kota B 30 menit, kartunya di-scan, selalu ada yang 60 menit, tinggal 30 menit, coba setepat waktu itu. Ya. Dan itu akhlak Islam, ya. Tapi lihat, ternyata ya di sana industri film porno banyak, di Korea bunuh diri masih banyak, sampai terakhir baca majalah di Singapura, mahasiswi umur 20-an loncat dari apartemen lantai 14. Setelah diselidiki, buku diarinya, kalau buku diarinya yang suka ada gembok kecilnya itu ya, tempat manusia mencurahkan, enggak, sekarang udah lebih sering di status deh, ya. Ya. Ternyata disimpulkan, oh ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ditanya, emang anaknya kayak gimana? Ke orang tua santun, ke teman-teman sopan, kuliahnya nilainya juga bagus, berakhlak kan? Tapi kenapa bunuh diri? Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya dihina, mendingan hidup dihina gini, mendingan mati, loncat. Ya Allah, hilang nyawa. Coba lihat ya, iman benar, syariat dijaga, akhlak mulia seperti para nabi. Apa mereka kundungan? Apa ya, nabi kundung bu? Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah? Bunga orang ialek wae itu batur. Alhamdulillah beliau orang Arab bu, nggak pakai bahasa Sunda ya. Tapi kan nggak kundungan kan? Ya udah, ada, nggak apa-apa. Itu bicara akhlak. Oh, tapi kan tadi ada karakter bawaan, gimana sama akhlak? Ini ada nasihat. Ada pendakwah yang nyebut ini dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris, enggak. Beliau juga kutip lagi dari ada tokoh di Tiongkok namanya Lao Tzu, ya. Ya. Jadi pendiri ajaran Taoisme. Dan ada pendapat yang menyebutkan bahwa sebetulnya dia itu muslim. Tapi orang cuma ikutin moralnya, tapi tidak ikutin syariatnya. Ya. Ada literatur tentang itu. Apa yang diajarkan? Beliau bilang kayak ini. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Saya bahas cepat dulu ya. Nanti kalau mau dicatat, jadi disimak dulu. Hati-hati dengan pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu akan jadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu akan menjadi takdirmu. Hati-hati dengan takdirmu, itu akan jadi karaktermu. Ya, dibalik ya. Mau diulang? Tapi ada di soal ujian gue. Sila, hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi. Boleh saya lanjut? Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan menjadi tindakan. Ya dong, orang ngomong pasti ditindak. Ya, harusnya. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Jadi habits kan? Ya. Udah biasa main bola, senang ya, akhirnya jadi tiap hari main bola, kebiasaan kan? Ya. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan jadi karaktermu. Ya dong. Orang yang terbiasa main bola,
Maka karakter dia, orang yang dibayangin orang apa? Ya dia adalah pemain bola ya. Karakter dia sporty, ya, sering berolahraga gitu. Nah, kalau sudah jadi karakter, hati-hati dengan karaktermu, akan menjadi takdirmu. Ada yang ketinggalan? Cepat selesai atau tidak selesai, tolong dikumpulkan ke dasarnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bismillah. Meskipun awalnya mulai dari pikirannya sudah mulai dipenuhi. Oh, Islam begini, indah, tokoh-tokohnya luar biasa, teladannya luar biasa. Dari pikirannya akhirnya sudah terpengaruh, akhirnya ngaruh ke ucapan. Biasa kalau kaget berkata macam-macam, ayam. Sekarang, ya. Lalu setelah udah mulai jadi tindakan, malu aku sama mulut, masa tindakannya beda dengan mulutnya, mulai berbuat sering-sering dilakukan selama berhari-hari, kan pasti jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, pasti jadi karakternya. Proses. Kembali lagi tadi, kalau Allah emang gak sabar nungguin proses kita udah dimatiin. Apalagi kadang mikir, kok saya udah hijrah nih kok, udah 6 bulan terakhir. Ya itu belum sebanding sama maksiat yang 14 tahun kan sebetulnya. Nah, maka ketika akhirnya proses selama 6 bulan itu gak apa-apa, berproses wajar. Lama-lama kan dari lisannya dulu, dari pikirannya dulu, akhirnya ke lisannya, akhirnya ke tindakannya, akhirnya ke kebiasaannya. Nanti nyambung ke karakter lama-lama. Ini nyambung lama-lama. Hingga akhirnya tadi kan orang awalnya ngaji itu gara-gara apa? Patah cinta, kelilit pinjol. Tapi setelah akhirnya rutin terus-menerus bertahun-tahun ngaji, emang dia masih galau? Enggak, udah tenang. Tapi yang tadi dia berpikir apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Berubah kan berarti karakternya? Gak apa, berproses terus. Sampai kapan? Sampai Allah panggil nih, sampai udahan. Belum udahannya terus ya. Gak apa. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ko Denis. Nah, Ko Denis melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Supaya kita istiqomah, terus kan biasanya yang namanya dalam proses hijrah itu seperti yang tadi diceritakan tuh selalu ada godaan untuk kembali ke masa lalu. Nah, ada nggak tips yang harus kita lakukan supaya kita tuh istiqomah dalam berhijrah? Mungkin dari Tayunda juga dari Ko Denis dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu berat ya Bu ya. Kita juga merasakan kita bukan malaikat yang disifati untuk taat, kita juga bukan iblis yang menolak ketaatan. Kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berperang dengan hawa nafsu kita, berperang dengan godaan syaitan, berperang dengan hubud dunianya kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa menang melawan itu semua dan memilih ketaatan. Nah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Padahal yang ngomong ini juga belum tentu istiqomah, gitu ya Bu ya? Karena istiqomah itu berat, tapi insya Allah kamu pasti kuat. Ya, itu nasihat Guru Yunda. Istiqomah itu berat, tapi kamu pasti kuat. Coba bareng-bareng pegang hati kita, dada kita. Jadi hati itu bersemayam di dada bagian kiri ya, sebelah kiri. Tangan kanan pegang dada kita sebelah kiri, bareng-bareng kita bilang, istiqomah itu berat. Tapi wahai hati, insya Allah kamu kuat. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi rumus daripada istiqomah yang pasti berulang kali kita tertatih-tatih untuk menjalaninya, yang paling dasar, kalau nasihat dari para ulama, yang paling pertama adalah minta tolong kepada yang punya dunia. Minta tolong yang memiliki diri kita. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, Bu. Ya, sekelas ulama pun pernah melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita juga terbatas, kita berkekurangan, maka kita butuh kepada yang tidak lemah, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita bisa istiqomah, minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya ini dianjurkan ketika kita salat, di sujud terakhir itu kita mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Minta tolong dulu sama yang punya dunia. Minta tolong dulu sama yang punya hati kita.
Minta tolong dulu sama yang punya diri kita. Karena kadang-kadang kita untuk bisa istiqomah itu tergantung Allah tolong atau tidak. Contoh deh sederhana gini. Ibu-ibu terbiasa tahajud misalnya, amin ya Bu ya. Terbiasa tahajud. Apakah ibu bisa tahajud setiap hari itu karena kehebatan diri ibu-ibu? Kalau kita merasa saja satu hari seperti itu, wah saya memang soleha nih, wah memang saya yang udah prepare nih, saya tidur lebih awal, kemudian ya saya tidak terlalu lelah, akhirnya saya bisa bangun tahajud. Gara-gara ngomong kayak gitu Bu, besok malam bisa nggak bangun tahajud tuh Bu? Betul? Sering ngerasain kayak gitu? Saya juga sering Bu. Wah ini karena saya sudah rutin nih, karena ini udah jadi habit saya nih, makanya saya bisa bangun terus. Besok malam bisa nggak bangun tuh Bu? Karena ternyata rumus istiqomah itu adalah merunduk, merendah, meminta. Boleh diulang bareng-bareng? Rumus istiqomah, merunduk, merendah, meminta. Kalau kita bahas ilmunya nanti arahnya tawadhu. Ya. Kenapa para rasul itu bisa istiqomah, para sahabat bisa istiqomah? Merunduk, merendah, meminta, tawadhu. Ya. Kenapa iblis dikeluarkan daripada surga? Karena dia sombong. Lawannya sombong apa? Tawadhu. Kalau kita nggak kepengen jadi seperti iblis, maka kita lawan sifat-sifat iblis, sombong menjadi tawadhu. Ya. Makanya untuk yang pertama, rumus istiqomah adalah minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari minta tolong. Apapun itu, bahkan sekelas ulama kita aja selalu berpesan kepada seluruh muslimah, kalau garam di dapur habis, jangan buru-buru minta tolong suami. Minta tolongnya sama siapa dulu Bu? Allah. Ya Allah, ini garam dapur habis, ya Allah mohon berikan rezekinya. Walaupun kita ada uangnya Bu, itu sebagai latihan mujahadah kita untuk merunduk, merendah, meminta. Dengan seperti itu tuh Bu, hati kita jadi bersih Bu, betul? Tidak ada lagi ilah-ilah lain di hati kita kecuali Allah yang paling tinggi di dalam hati kita. Jadi latihannya satu, belajar mulai sekarang, apapun itu Allah dulu, Allah minta tolong dulu sama Allah. Anak kita kepengen mau minta duit jajan, sekalipun di kampung kita ada, para ulama selalu mengajarkan kita, nah ayo doa bareng-bareng, ya Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah berikan rezeki, saya pengen jajan. Itu kan yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ketika anak-anak sudah memiliki jiwa yang tawadhu, dengan apapun dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya satu, minta tolong kepada Allah. Karena kita lemah, terbatas, berkekurangan. Allah tidak lemah, Allah tidak terbatas, dan Allah tidak punya kekurangan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ini juga diajarkan oleh guru-guru kita, terutama Ustaz Adi Hidayat selalu bilang, jangan pernah menunda-nunda amal, sekecil apapun itu. Contohnya apa? Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, bentar dulu lah, ini kayaknya dikit lagi, satu episode lagi kan gitu. Kalau ditunda sekali, oke, ditunda sekali mungkin kita telannya cuma 5 menit, oke, sekali. Kalau sudah itu seperti yang dikatakan oleh Pak Denis tadi, tindakan akan menjadi kebiasaan. Nah ini yang bahaya. Kalau sudah kebiasaan akan jadi karakter kita menunda-nunda sholat. Makanya sekecil apapun amal jangan pernah kita tunda-tunda. Kalau sekali kita nunda amal, kita nggak akan istiqomah lagi melakukan amalan tersebut. Percayalah ibu-ibu. Ya mungkin karena waktu yang terbatas dilanjutkan oleh Ustaz. Mungkin adalah tips-tips yang lain agar kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, istilah tadi yang paling penting sudah disampaikan oleh Ustazah Junda, minta tolong ke Allah ya. Kadang-kadang kita kan kurang di situnya. Oh gimana pengen tahajud, ya udah pasang alarm 3, udah minta bangunin. Coba gak minta tolong ke Allah. Seberes sholat isya, ya Allah pengen tahajud, ya Allah ini mau ya Allah ya. Udah nanti gak pakai alarm, ya Allah bangunin, pengen kencing, digigit nyamuk, singa, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, bangun kan? Masya Allah. Ya. Kedua, di situ akal kita bisa berfungsi. Kalau tadi pertanyaannya, selepas hijrah kan pasti ada godaan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Maka kita di situ bisa mikir, kalau kehidupan kita yang lama itu sudah jadi kehidupan yang baik dan mulia dan Allah suka, ngapain kepikiran pengen hijrah? Betul?
Kalau emang itu udah baik, ngapain berhenti terusin aja. Tapi kan karena si akal dan nurani dan hati ini kan berteriak akhirnya kan, mau sampai kapan? Tanya semua maling di negeri ini, tanya semua orang yang dugem tiap malam, tuh, nggak pengen selamanya kayak gitu. Ya. Sesenang-senangnya dia party sama cewek yang bajunya mohon maaf kurang bahan, kalau disuruh nikah pada teman-teman kali lu punten, malah berkata, gila kali lu mis, masa gua nikahin mereka? Ya kan? Punten lu, ya. Maka itu akal bermain. Kalau memang itu udah jadi kebaikan, baik balik lagi. Toh kalau akhirnya balik lagi, akal juga berkata, ujung-ujungnya pasti bosan lagi, jenuh lagi, masalah lagi, baru nyari Allah lagi. Kalau emang ujung-ujungnya nyari Allah lagi, atau apa gitu pulang balik. Mending kalau masih ada umur pas lagi pulang balik. Kalau nggak ada umur, lebih repot. Ya, maka itu istilah saat bermain ya, jaga lingkungan, ya. Nah, sekali ini lagi ngapalin Quran, kita pasti malu kalau lagi main game, ya pasti ikut, ya. Sering-sering wisata rohani, datang ke kuburan, ke rumah sakit, ya, ketemu orang-orang yang udah divonis dokter, ya Allah, umur saya katanya tinggal 6 bulan lagi, tapi bisa lebih ceria mereka, karena saya mah enak udah dikasih tahu kapannya, kamu belum tentu, ya, tuh. Seperti itu. Dan tadi karena dari Yuda juga sudah disampaikan, dan bicara ketika tadi pengen istiqomah dan godaannya, nikmati semua godaannya, ya, karena semua godaannya, ujiannya, julitan netizennya, apapun itu semua bumbu yang ujungnya cuma jadi dua. Kalau nggak gugulin dosa, tinggiin derajat di sisi Allah. Jangan dikira julitan orang itu gak jadi apa-apa, bersih, lumayan. Jadi transferan pahala, jadi penggugur dosa, gak ada yang rugi. Ya, bisa jadi gara-gara julitan mereka, dosa kita lebih terbersihkan daripada yang gak pernah dijulitin. Silakan, juliti kami sebanyak-banyak. Ya Allah bisa. Ya, Allah bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ko Denis dan Teh Yuda, tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih melakukan sharing terkait hijrah dan juga keajaiban hijrah. Tadi Bu ada 2 rumus yang harus kita ingat. Rumus dalam berhijrah itu ada H2N, apa Bu? Hadapi. Kemudian supaya istiqomah kita harus apa Bu? Merunduk. Baik, Masya Allah, Ibu udah hafal ya, dan semoga kita bersama bisa mengamalkan apa yang sudah didapatkan hari ini dari Ko Denis dan Teh Yuda. Sekali lagi terima kasih hatur nuhun untuk Ko Denis dan Teh Yuda. Nah, ini sebelum kita menutup acara sore ini ada ucapan terima kasih dari panitia. Nanti mohon kepada panitia untuk menyerahkan buket yang akan diserahkan kepada Teh Yuda kepada Teh Yuda. Silakan Yun dari panitia. Jadi silakan kepada Teh Kiki selaku ketua dari Hijrah Tunai. Silakan. Oke, bantu. Oh. Baik, terima kasih untuk sekali lagi untuk Ko Denis dan Teh Yuda, silakan. Sekali lagi Ibu terima kasih atas kehadirannya kepada Ko Denis dan Teh Yuda. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih dan semoga sharing kita hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Mungkin dari tim Hadita ada yang boleh membantu? Saya juga pengen terima kasih. Ini baju koko yang kami pakai bagus gak? Bagus ya, Masya Allah, tepuk tangannya dulu dong. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita lagi pakai dari Bilinia. Iya,
Mau lebaran ya. Promosi gini. Terima kasih kepada semua brand yang sudah mensupport dan ini bajunya bagus banget. Mudah-mudahan usahanya berkah dan menjadi manfaat dunia akhirat insyaallah. Jangan lupa Terima yang kasih ya. buat iklannya ada yang Al-Bukhari-nya. Insya Allah promonya bisa aja nih saya. Terima kasih banyak ya bunda-bunda semuanya. Kita berdua mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada bunda-bunda semuanya atas kekurangan yang kami sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin Bun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga Allah memberikan penjagaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.